warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Senang rasanya bertemu kembali pada materi pembelajaran daring seni budaya. Untuk kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mari kita simak bersama-sama video daring seni budaya, materi tentang seni. Konsep seni ditinjau dari aspek fisik. Aspek fisik, jika dipandang dari segi bentuk dan dimensinya, karya seni dibedakan menjadi dua jenis, yaitu karya seni dua dimensi dan karya seni tiga dimensi. Karya seni dua dimensi dikategorikan dua dimensi jika karya tersebut hanya mempunyai ukuran panjang, lebar, dan hanya dapat dinikmati dengan satu sudut pandang, yaitu arah depan atau sejajar dengan bidang datar. Jika ada karya seni dua dimensi yang tampak datar tetapi mempunyai kesan volume, kedalaman, dan ruang, hal tersebut hanyalah ilusi optik semata. Karena karya seni dua dimensi hanyalah karya seni semi visual yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan. Contoh karya seni dua dimensi yaitu seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi, seni kaligrafi, dan seni fotografi. Berikutnya karya seni tiga dimensi. Untuk karya seni tiga dimensi merupakan karya yang memiliki tiga unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Dengan demikian, karya seni tiga dimensi memiliki kesan volume atau isi secara nyata yang bisa dilihat dari berbagai arah sudut pandang. Karya seni ini dapat dinikmati oleh beberapa indera manusia, sehingga karya seni ini bisa berdiri sendiri dan tidak tergantung pada dinding sebagai dasarnya. Contoh karya seni tiga dimensi diantaranya yaitu seni patung, seni arsitektur, seni gerabah, seni ukir, dan seni instalasi. Konsep seni ditinjau dari aspek isi. Aspek isi yaitu merupakan gagasan atau tema yang menyumbang makna dari sebuah bentuk karya seni. Isi atau makna karya seni sangat tergantung pada persepsi penikmat atau publik seni yang memicu timbulnya komunikasi lewat karya seni. Agar berhasil dalam menyampaikan isi yang ada di dalamnya, suatu karya seni memerlukan beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu gagasan. Gagasan ini merupakan ide atau hal yang pertama yang dipikirkan oleh kreator. Sehingga di sini proses kreativitas dalam dunia seni bertujuan mewujudkan hasil imajinasi menjadi suatu bentuk karya yang nyata. Wujud atau form ini yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip komposisi. Prinsip-prinsip komposisi memiliki proporsi atau proportion, keseimbangan atau balance, irama atau rhythm, kontras atau kontras, klimaks atau klimaks, dan kesatuan atau unity. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan ukuran untuk menilai karya seni dari segi wujud. Berikutnya, arti atau makna. Makna dalam isi ini yaitu dibedakan menjadi makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif bersifat objektif secara dapat dipahami melalui pengamatan dan pemikiran atau rasio. Sementara makna konotatif lebih bersifat subjektif
serta lebih berkaitan dengan perasaan dan makna simbolis atau tersirat. Konsep seni ditinjau dari segi estetika. Mengenai estetika, lebih melihat keindahan sebagai hasil sensasi atau interaksi antar persepsi dan objek, bukan sebagai sifat dari objek itu sendiri. Terdapat beberapa sudut pandang dan juga sikap manusia terhadap keindahan. Pengolahan karya seni rupa dapat menggunakan dua pendekatan, yakni pemahaman karya seni objek yang estetis dan pemahaman tentang manusia sebagai subjek yang menciptakan dan menikmati estetika karya seni. Baiklah, di sini ada pun beberapa pendapat melahirkan dua teori. Teori pertama, teori objektif. Teori objektif ini merupakan estetis dimaknai sebagai kesan yang dapat ditemukan pada suatu objek atau karya seni dengan ciri-ciri sifat, kualitas, dan keindahan yang dihasilkan dari kesatuan unsur seni yang digunakan. Sedangkan teori subjektif merupakan teori suatu benda atau karya seni dikatakan indah apabila dapat menimbulkan perasaan puas, nikmat, kagum, dan indah menurut perasaan seseorang yang bersifat individu. Konsep seni ditinjau dari aspek nilai. Untuk aspek nilai itu sendiri merupakan gambaran mengenai sejauh mana pentingnya peranan seni dalam kegiatan non-seni. Jadi, memiliki nilai yang berfungsi sebagai penghubung dengan peran karya. Aspek nilai seni ini sendiri terdiri atas 3 hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama merupakan nilai pakai. Nilai pakai ini adalah seni yang memiliki nilai ekonomi yang berkaitan dengan mata uang. Yang kedua, nilai kisah. Seni yang memiliki nilai kisah adalah seni yang memiliki nilai ideal yang tercermin dalam nilai religius, moral, dan juga historis. Yang ketiga, nilai formal. Seni yang memiliki nilai formal adalah seni yang memiliki nilai dalam dirinya sendiri atau nilai intrinsik. Dan karya seni. Pelaksanaan aktivitas kreasi seni adalah kegiatan merealisasikan konsep seni sebagai ekspresi. Jadi di sini konsep seni yang mendasar adalah sebagai sumber inspirasi dan dipetik dari kehidupan psikologis si kreator atau seniman. Kegiatan berkarya seni memerlukan persiapan berupa penyediaan alat bahan yang diperlukan. Sebagai contoh yaitu konsep karya seni lukis yang lebih bersifat subjektif tetapi sangat penting dalam membentuk keseimbangan antara kehidupan rohani dan jasmani seseorang. Secara garis besar, berikut ini merupakan tahap-tahap dalam berkarya seni. Yang pertama yaitu mengamati. Pada tahap ini, seorang seniman atau kreator akan melaksanakan pengamatan terhadap realitas internal kehidupan spiritualnya. Misalkan memusatkan perhatian pada kehidupan rohaninya. Yang kedua, menanyakan. Pada tahap ini, seniman menanyakan kepada dirinya sendiri mengenai pengalaman mana yang paling berkesan dan mendesak untuk diekspresikan melalui kegiatan berkarya seni. Tahap ini dikenal juga sebagai tahap penentu.
Jadi tahap penentu ini menentukan tema karya seni yang akan diciptakan. Pada tahap ketiga, yaitu tahap mencoba. Tahap mencoba ini, para seniman akan mencoba menerka wujud atau sisi visual dari karya yang akan dihasilkan. Visualisasi karya sebagainya disesuaikan dengan gagasan atau imajinasi yang sebelumnya telah dipikirkan. Berikutnya akan divisualisasikan dan dituangkan dalam bentuk sketsa kasar atau alternatif lainnya mengenai seni rupa yang ingin dibentuk. Misalkan bentuknya seperti figuratif, semi-figuratif, ataupun non-figuratif. Jadi bentuknya ini tidak pasti, disesuaikan dengan pemikiran si seniman tersebut. Untuk tahap keempat, yaitu tahap menalar. Tahap menalar ini tahap pembuatan beberapa sketsa yang selanjutnya akan dilakukan analisis terkait kekuatan dan kelemahan dari sketsa tersebut. Analisis dilakukan dengan berbagai aspek. Jadi di sini mulai dari aspek konseptual, visual, hingga penentuan media dan teknik penciptaan yang akan digunakan. Pada tahap kelima, yaitu tahap menyajikan. Tahap penyajian ini sebuah karya seni memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung dari jenis karya yang diciptakan. Sebagai contoh adalah penyajian karya seni lukis. Untuk pelukis akan melukis atau memberikan bingkai sesuai dengan isi lukisan, baik dari segi ukuran, warna maupun kesesuaian dengan aliran lukisan tersebut. Selanjutnya, pelukis akan menulis ringkasan konsep dan deskripsi visual. Yang artinya di sini semua lukisan tersebut dapat disimpan atau dikoleksi untuk sementara waktu, sedangkan penyajian karya seni lukis tersebut akan diselenggarakan dalam bentuk pameran. Latihan soal hari ini ada 2. Yang pertama, buatlah contoh gambar 2 dimensi pada selembar kertas berukuran A4. Bisa kalian memakai kertas gambar atau kertas HVS yang polos. Untuk bentuknya bebas ya. Jadi kalian bisa membuat sebuah bentuk gerabah dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua, tontonlah link di bawah ini dan tulislah hasil analisis dalam bentuk laporan. Laporan tersebut minimal 4 lembar. Dijilid dan dikumpulkan kepada ibu guru. Baiklah, sekian pembelajaran daring kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran daring selanjutnya. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.